Selama 3 tahun penuh, Kanagi terus dipanggil gagal. Saat dia melangkah kembali ke akademi, penampilannya masih seperti anak lemah yang dulu selalu jadi bahan tertawaan semua orang. Tapi kali ini semuanya sudah berbeda. Begitu ujian ulang dimulai, dia langsung mengguncang seluruh sekolah. Dalam lari 100 meter, dia bukan cuma menang, tapi menghancurkan rekor lama dalam sekejap. Lalu di lari jarak jauh, dia menyelesaikannya secepat itu sampai tak seorang pun benar-benar percaya pada apa yang sedang mereka lihat. Satu demi satu, semua tes berubah jadi mimpi buruk yang sama untuk murid-murid lain. Push-up, kekuatan daya tahan, semuanya bernasib sama. Kanagi meremukkan setiap rekor seolah semua itu tidak berarti apa-apa. Orang-orang yang dulu merendahkannya cuma bisa menatap dalam diam saat murid terlemah di akademi tiba-tiba berubah jadi monster. Tapi kejutan terbesarnya muncul di tes terakhir. Saat Kanagi akhirnya melepaskan mana miliknya, mesin pengukur itu bahkan tidak sanggup menahannya. Mesin itu meledak di tempat dan seluruh sekolah langsung kacau. Tapi sebelumnya semua tidak seperti ini. Kanagi adalah satu-satunya murid yang gagal dalam ujian kelulusan Hunter. Saat seluruh kelas merayakan keberhasilan mereka, Kanagi Minado justru merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Itu adalah kegagalannya yang ketiga. Dialah murid yang tertinggal sendirian untuk membersihkan ruang kelas. Momen itu nyaris membuatnya menangis karena saat itu dia benar-benar sadar betapa tidak bergunanya dirinya. Salah satu teman sekelasnya lalu memberitahu bahwa semua murid harus pergi ke gerbang sekolah. Alasannya adalah seseorang bernama Hizaki Kaisa, seorang hunter rank A. Dia dulunya murid sekolah itu juga sebelum akhirnya jadi hunter terkenal. Kedatangannya hari itu adalah untuk merekam dokumenter tentang betapa hebatnya dirinya saat masih menjadi murid sebelum namanya dikenal banyak orang. Tapi ada satu hal yang tidak ditunjukkan kamera. Hizaki Kaisa sebenarnya adalah bajingan mengerikan yang dulu setiap hari memukuli Kanagi tanpa alasan jelas. Hanya dengan mengingat orang itu saja, tubuh protagonis itu sudah gemetar. Namun di depan kamera, Hizaki malah membangun citra seolah Kanagi adalah teman baiknya yang dulu selalu membantunya saat belajar bersama, bahkan sampai urusan uang. Karena keluarga Kanagi miskin, semua kebohongan itu cuma dipakai agar Hizaki terlihat semakin mulia di depan kamera. Dan karena Kanagi tidak punya keberanian untuk melawan, dia hanya mengiyakan semua ucapan palsu itu. Saat para reporter mengambil foto, kenangan-kenangan buruk itu terus membakar isi kepalanya. Dia benar-benar muak pada pria itu. Setelah proses syuting selesai, Kanagi makin merasakan kehampaan sebagai orang lemah, sebagai orang yang tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun. Waktu masih kecil, dia sangat suka membaca buku-buku yang menceritakan para pendiri legendaris yang pernah menyelamatkan dunia. Saat menara kejahatan muncul dan nyaris menghancurkan umat manusia lewat monster-monster yang keluar darinya, orang-orang luar biasa pun muncul dan menyelamatkan dunia. Mereka semua adalah sosok-sosok hebat. Ada seorang pria yang mengalahkan 10.000 prajurit hanya dengan tongkat kayu. Bahkan benda itu bisa saja cuman pensil. Ada juga seorang penyihir yang begitu kuat sampai mampu merapal sihir tanpa mengucapkan satu kata pun. Semua itu terjadi lebih dari seabad lalu dan kini mereka telah menjadi legenda. Jika tanda tertentu muncul di tubuh seseorang, maka orang itu punya potensi untuk jadi awakened, menjadi kuat lalu terkenal. Sayangnya, Kanagi gagal dalam tes itu sampai 3 kali mimpinya seharusnya sudah berakhir. Namun sebelum pergi, Hizaki Kaisa kembali mendatangi mantan teman sekolahnya itu dan memberitahu bahwa dia sudah membujuk asosiasi agar Kanagi diberi kesempatan ikut ujian sekali lagi. Kanagi hanya perlu datang nanti ke tempat suci para pendiri untuk menemuinya. Hal itu membuat Kanagi bingung. Orang itu memang jahat, tapi kalaupun semua ini dilakukan cuma untuk memperbaiki citranya sekali lagi, itu tetap tidak penting. Selama dia mendapat kesempatan baru, dia akan mengambilnya.
Beberapa waktu kemudian di mausoleum para pendiri, kamera kembali merekam adegan terakhir dokumenter itu. Sorotannya tertuju pada Hizaki yang berdiri di depan makam bersejarah sambil menyampaikan pidato besar penuh kemegahan. Setelah wawancara berakhir, para reporter berterima kasih padanya dengan puas karena merasa sudah mendapatkan materi yang bagus. Hizaki pun tetap memainkan peran sebagai selebritas sopan sambil mengatakan bahwa dia tidak sabar melihat hasil artikelnya nanti. Tapi begitu semua orang itu pergi, dia langsung masuk lebih dalam ke area mausoleum tempat anak buahnya sedang sibuk menggali. Dia menanyakan apakah mereka sudah menemukan pintu masuknya. Dengan antusias mereka menunjuk sebuah lorong tersembunyi sambil memastikan apakah inilah yang selama ini dicari. Tiba-tiba sebuah suara memanggil dari belakang. Kanagi datang dengan harapan bisa mengikuti ujian ulang, lalu tanpa sengaja melihat apa yang sedang mereka lakukan. Bagi dirinya, tempat ini adalah tempat suci. Di sanalah kenangan tentang orang-orang yang paling dia kagumi bersemayam. Saat dia mencoba menghentikan para penjara sialan itu, Hizaki Kaisa langsung menghajarnya dengan seluruh tenaga yang bisa dikerahkan seorang Awaken rank A. Pukulan itu brutal. Kanagi merasakan banyak bagian di dalam tubuhnya seperti pecah seketika. Anak buah Hizaki berteriak bahwa semua barang berharga sudah mereka ambil dan semuanya ada di dalam. Kanagi merasa dirinya nyaris mati dan bahkan dalam keadaan seperti itu pun yang dia pikirkan cuma satu. Mereka tidak boleh mencuri tempat ini. Hizaki lalu mencengkeram Kanagi dan mengatakan bahwa dia tahu segalanya tentang bocah itu, murid paling lemah yang terobsesi pada para leluhur, yang tiap hari hidup di perpustakaan membaca buku. Rencana sempurna Hizaki adalah melempar Kanagi ke sungai di belakang tempat suci itu, lalu menjadikannya kambing hitam atas pembukaan makam para pendiri. Serangan yang diterima Kanagi sebelumnya memang dari awal ditujukan untuk membunuhnya. Saat tubuhnya dilempar ke air, dia sudah tidak punya tenaga lagi. Ketika tubuhnya tenggelam, dia teringat semua latihan yang dia jalani setiap hari, semua usaha kerasnya dalam belajar demi mengejar mimpinya, dan semua itu terasa sia-sia. Lalu di dasar danau, cahaya-cahaya mulai menyala di sekelilingnya. Meski air di sana dingin, cahaya-cahaya itu memancarkan kehangatan yang aneh dan nyaman. Kanagi mendengar mereka mengatakan sesuatu tentang dirinya sebagai wadah untuk generasi ini. Roh-roh kepahlawanan ternyata disegel di tempat itu. Di tangan Kanagi muncul lambang kehampaan, sebuah lambang yang tidak memberi kekuatan apapun kepada pemiliknya. Namun siapapun yang memilikinya, dia bisa dirasuki roh salah satu pendiri. Kanagi harus memilih saat itu juga pahlawan mana yang akan dia ajak membuat kontrak. Sihir, daya tahan, ilmu pedang, teknik tombak, semua pilihan itu terbentang di depannya. Tapi Kanagi justru berteriak bahwa dia memilih semuanya. Dia menginginkan seluruh kekuatan itu sekaligus. Para pahlawan mengatakan bahwa hal seperti itu tidak bekerja seperti itu, tapi sebelum penolakan itu selesai, semuanya malah tersedot masuk ke lambang tersebut. Semua jiwa itu masuk ke dalam segel. Di dekat danau, Hizaki dan para pencuri itu masih berada di sekitar sana ketika mereka mendengar suara ledakan dari dalam air. Aneh ya, salah satu dari mereka kebetulan membawa payung. Mereka bertiga nyaris tidak percaya saat melihat sosok yang mengambang di hadapan mereka adalah Kanagi, si pecundang yang barusan saja mati. Saat protagonis itu mendarat di depan mereka, ekspresinya sudah benar-benar berbeda. Tapi mereka tetap menghina dirinya, bahkan membandingkan daya tahannya dengan kecoak. Kanagi lalu tertarik pada sebuah tongkat di dekat sana. Dua orang itu langsung menertawakannya dan mengejek usahanya bertarung dengan tongkat sambil menyamakan dirinya secara sarkastik dengan seorang petarung film laga.
Kanagi sama sekali tidak terganggu. Dia malah terus mencoba menggerakkan tubuhnya seolah sedang menguji setiap gerakan baru yang muncul. Hizaki yang mulai serius lalu memerintahkan mereka untuk memastikan Kanagi tidak akan keluar lagi dari dasar danau. Salah satu anak buah itu menarik pedangnya dan berjanji akan melempar Kanagi kembali ke dalam air. Saat pria itu benar-benar menyerang dengan pedang, tebasannya keluar berkali-kali hanya dalam 1 detik. Tapi yang terjadi berikutnya tidak sempat dilihatnya sendiri. Dia baru menyadarinya ketika tubuhnya mulai tercerai-berai. Hizaki dan pria gendut di sampingnya sama-sama tidak sanggup mempercayai pemandangan di depan mata. Mereka tidak mungkin sedang melihat orang yang sama. Tidak mungkin bocah pecundang tadi berubah jadi seperti ini. Pria gendut itu lalu merapal sihir terkuat miliknya. Kanagi dikenal sebagai orang yang tidak punya mana, jadi seharusnya serangan itu bisa langsung menghancurkannya. Namun protagonis itu hanya mengangkat jari dan tanpa mengucapkan apapun, petir langsung menghantam titik tempat pria gendut itu berada. Target sebesar itu memang sulit meleset. Meski begitu, Hizaki tetap syok. Itu jelas sihir tanpa mantera. Gerakan pedang tadi juga seperti melihat sang santo pedang legendaris berdiri langsung di depannya. Sihir itu pun terasa sama persis seperti yang dilakukan penyihir legendaris pada masa lalu. Yang tidak bisa dipahami Hizaki adalah fakta bahwa seluruh 106 pendiri kini berada di dalam tubuh Kanagi. Protagonis itu lalu menyatakan bahwa sebuah nama baru akan ditulis dalam sejarah dan Hizaki akan dikenang sebagai kejahatan pertama yang disingkirkan oleh Kanagi Minato yang agung. Saat Kanagi melangkah mendekat, Hizaki cuma bisa menatap dalam horor, akhirnya menerima kebenaran yang mustahil. Bocah yang tadi dia buang ternyata benar-benar menyerap jiwa para pendiri melalui lambang kehampaan. Di dalam benak Kanagi, para pendiri itu sedang membuat kekacauan. Setelah berabad-abad disegel, mereka menikmati kebebasan baru mereka dan bahkan sudah ribut sendiri soal siapa yang berhak mengendalikan tubuh baru itu lebih dulu. Di tengah kekacauan itu, pendekar legendaris Hinoi Rayaru bicara pada Kanagi dengan santai, seolah tidak heran kalau bocah itu mengingat namanya. Dia menanyakan rencana Kanagi berikutnya sambil menepis Hizaki sebagai orang tak penting dan mengalihkan perhatian Kanagi pada ancaman yang jauh lebih besar tepat di belakang pria itu. Kanagi lalu menoleh ke arah Hizaki yang sudah terbata-bata ketakutan sambil berusaha menegaskan bahwa dirinya tetap seorang hunter rank A. Kanagi tidak memberi balasan apapun. Dia langsung melepaskan satu pukulan yang menerbangkan Hizaki. Setelah itu, perhatian Kanagi berpindah ke sebuah tas misterius yang memancarkan aura gelap begitu kuat. Saat dia menatapnya, ledakan kekuatan besar mendadak meletus dari dalam, cukup untuk membuatnya terkejut. Hinoi justru tetap menonton dengan tenang, bahkan dengan sedikit senyum di wajahnya. Sementara itu di kota, seekor serigala berkepala 3 sedang mengamuk. Seorang pria berteriak menyuruh seseorang bernama Akane untuk menanganinya. Tanpa membuang waktu, Akane langsung bergerak. Dengan gerakan yang sangat anggun, dia melompat tinggi ke atas monster itu lalu jatuh menghantam dengan serangan berdampak seperti air terjun dan menghabisi monster rank A itu hanya dalam 1 pukulan. Kerumunan langsung bersorak merayakan hunter rank S itu. Akane menerima sorakan itu dengan rendah hati lalu menanyakan keberadaan Hizaki. Salah satu orang di sana mengatakan bahwa Hizaki mungkin sedang sibuk wawancara sambil menyinggung betapa enaknya jadi harapan muda yang dielu-elukan banyak orang. Akane hanya menanggapinya santai karena ketenaran Hizaki dianggap bagus untuk nama guild mereka. Namun tepat saat mereka hendak pergi, gelombang tekanan mengerikan menyapu seluruh kota. Kepanikan meledak, para warga sipil dan bahkan hunter rank rendah langsung ambruk. Akane melihat rekan satu timnya sendiri ikut kesulitan bernapas dan dia sadar bahkan hunter rank A maupun B pun tidak mampu menahan tekanan itu. Saat itu juga dia tahu bahwa monster rank S telah muncul. Sumber tekanan luar biasa itu datang dari mausoleum para pendiri. Kembali ke hutan, Hizaki yang ketakutan berusaha berdiri dan menatap ngeri pada monster raksasa yang merangkak keluar dari dalam tas.
Dengan suara gemetar, dia mempertanyakan apakah makhluk itu iblis atau sesuatu yang lain. Kanagi menjelaskan bahwa dengan mencuri relik-relik di sana, Hizaki telah merusak segel yang menahan salah satu monster bos asli dari menara dahulu. Di dalam benak Kanagi, Hinoi langsung menganalisis makhluk itu dengan mata seorang ahli. Dia mengenalinya seketika sebagai perwujudan kehampaan, makhluk yang keberadaannya jauh melampaui rank S. Menurut Hinoi, aura racunnya saja bisa membunuh ribuan orang dan monster seperti itu dulu bukan hal langka di zamannya. Semua itu sudah terlalu berat untuk Hizaki. Dia benar-benar hancur mental dan langsung kabur. Dia yakin kalau tetap berada di sana 1 detik lagi saja dia pasti mati. Tapi Kanagi mengerti naluri seorang predator. Dia memperingatkan bahwa berlari hanya akan membuat kematian datang lebih cepat. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Begitu Hizaki bergerak, monster itu langsung menyerang dengan kecepatan mengerikan. Sebuah tentakel besar melesat ke arahnya. Hizaki nyaris tidak sempat mengangkat pedangnya sebelum tentakel itu menembus tubuhnya lurus melalui dada. Pedang yang dulu konon pernah membunuh naga kini tak berguna sama sekali. Sulur-sulur makhluk itu menyebar ke seluruh tubuh Hizaki, menyerap kekuatan hidupnya saat jeritannya menggema di hutan. Kanagi hanya menonton karena sejak awal dia memang tahu itulah akhirnya. Saat mantan pahlawan palsu itu sekarat, roh Hinoi meletakkan tangan di bahu Kanagi. Dia menawarkan untuk menunjukkan gaya pedang satu tangannya, jelas sedang berusaha mendapatkan kendali penuh atas tubuh itu. Namun sebelum Kanagi sempat menjawab, para pendiri lain langsung ikut campur. Mereka menarik rambut Hinoi dan menuduhnya mencoba memonopoli wadah kuat yang baru mereka dapatkan. Tapi yang menghentikan pertengkaran itu justru Kanagi sendiri. Dia menetapkan syaratnya, tidak ada satupun pendiri yang boleh memiliki kendali mutlak. Tubuhnya akan dibagi untuk semuanya. Dia menegaskan bahwa suatu hari nanti dia akan melampaui mereka semua dan membuktikan nilainya lewat kekuatannya sendiri. Jika mereka ingin memakai tubuhnya, maka mereka harus memperlihatkan padanya seperti apa kekuatan sejati. Hinoi yang syok mendengar keberanian itu justru menyeringai sambil menyiapkan pedangnya. Dia menangkap momen itu lalu mengambil langkah pertama dengan menyatukan kesadarannya pada Kanagi dan menyuruh para pendiri lain ikut melakukan hal yang sama. Saat roh Hinoi mengangkat pedangnya, tubuh Kanagi ikut menirukan gerakan itu dan mengarahkannya ke anggota tubuh monster. Dengan bimbingan keahlian salah satu pendiri, bilah itu memotong lengan besar monster dalam satu tebasan bersih. Monster itu membalas dengan amukan besar, tapi tubuh Kanagi yang kini dipenuhi kelincahan pendiri lain mampu menghindar dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Kekuatan demi kekuatan terus menumpuk saat para roh bergiliran masuk. Salah satunya memberi tenaga sebesar itu sampai Kanagi bisa menangkap tentakel monster dengan tangan kosong lalu membanting tubuh raksasa itu keras ke tanah. Makhluk itu terhuyung saat Kanagi merebut sebuah busur lalu menembus kulitnya dengan panah-panah. Setelah itu dia melepaskan rentetan kemampuan. Ada angin puyuh, semburan api, serangan embun beku, dan berbagai teknik lain bertubi-tubi. Ketika monster itu mencoba menyerang diam-diam dari bawah, mata Kanagi tiba-tiba menyala kuning. Penyihir agung di dalam dirinya mengambil alih dan langsung menyetrum makhluk itu dengan petir. Lalu dengan satu lompatan kuat terakhir, Kanagi melesat tinggi di atas monster. Hinoi mengambil alih merebut pedang patah milik Hizaki, lalu mengeksekusi teknik khas pedang satu tangannya, gelombang tebas pemotong Girutachi. Pedang itu membelah iblis tersebut menjadi 2 bagian, mengakhiri amukannya. Saat kedua belahan tubuh monster itu jatuh ke tanah, senyum kemenangan akhirnya muncul di wajah Kanagi. Dari atas pohon di dekat sana, seekor gagak sendirian menyaksikan seluruh pertarungan itu. Di tempat lain, seorang pria yang berdiri di puncak gedung pencakar langit menerima sebuah panggilan.
Dia terkejut mendengar monster itu sudah dikalahkan bahkan sebelum dirinya tiba. Dia lalu menanyakan apakah ada hunter kuat di lokasi, tapi suara di seberang telepon menjelaskan bahwa dari rekaman gagak mereka, monster itu justru dikalahkan oleh seorang murid akademi. Pria itu adalah Ichihara Madori, Awaken terkuat di dunia. Setelah mendengar laporan itu, dia menyatakan keinginannya untuk menemui murid tersebut. Keesokan paginya, Midori tampak duduk di atas tumpukan mayat monster. Saat dia menghubungi direktur akademi, dia menjelaskan bahwa monster rank S itu memang muncul tapi bukan dirinya yang mengalahkannya. Berdasarkan rekaman gagak, pelakunya adalah Kanagi. Madori kesulitan mempercayainya, apalagi Kanagi selama ini dikenal sebagai orang yang gagal ujian hunter 3 tahun berturut-turut. Meski begitu, dia tetap meminta satu bantuan khusus kepada direktur tersebut. Sementara itu di akademi, para murid sedang ramai membicarakan kejadian kemarin. Aura mengerikan yang menyapu mereka sehari sebelumnya telah membuat sebagian besar dari mereka lumpuh dan sekarang semuanya sibuk menebak siapa sebenarnya yang mampu menaklukkan monster mengerikan itu. Di saat yang sama, Kanagi berjalan tertatih-tatih di kampus sambil bertumpu pada tongkat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia mendengar obrolan mereka dan heran karena insiden itu sudah menjadi topik utama sekolah. Tiba-tiba seorang murid menabraknya hingga jatuh, lalu mencibir bahwa orang lemah sepertinya tidak mungkin menjadi pembunuh monster rank S. Kanagi sendiri tahu kebenarannya. Dia memang mengalahkan iblis itu, tapi dia melakukannya dengan membiarkan para pendiri memakai tubuhnya. Sekarang dia sedang menanggung akibatnya. Pantulan balik dari kekuatan mereka benar-benar brutal. Saat dia berusaha bangkit, sebuah suara mengejeknya dari dalam pikiran. Itu adalah Hinoi yang mengingatkannya pada janji berani untuk melampaui mereka semua. Dengan nada menantang tapi tetap mendorongnya maju. Hinoi memaksanya untuk sadar dan berdiri tegak. Kanagi teringat pada sumpahnya lalu mengabaikan rasa sakit dan memaksa tubuhnya bangkit, diam-diam menegaskan kembali tujuannya. Hinoi tertawa kecil dalam dirinya dan menyuruhnya menunjukkan sedikit tekad. Setelah itu, roh itu menilai murid-murid di sekitar dengan helaan napas kecewa. Menurutnya, para Awaken zaman sekarang tidak tampak lebih kuat dari manusia biasa, sangat berbeda dari para petarung di masanya dulu. Dia bahkan sempat berpikir bahwa jika menara muncul kembali sekarang, maka dunia akan tamat. Namun pikirannya terputus ketika dia merasakan aura yang sangat kuat di dekat sana. Kanagi ikut merasakan ketegangan mendadak dari Hinoi, tapi roh itu menepisnya begitu saja. Tak lama kemudian, seorang profesor memanggil Kanagi untuk mendekat. Kanagi mengira itu pasti soal surat pengusirannya. Wajar saja, karena dia sudah gagal 3 kali dan seharusnya tidak ada lagi kesempatan tersisa. Tapi yang keluar dari mulut profesor itu justru membuatnya tertegun. Dia diperintahkan pergi ke lapangan untuk mengikuti ujian ulang. Berita itu membuat Kanagi terpaku. Murid-murid lain berkerumun di jendela dan berbisik penuh semangat. Tidak ada satupun orang yang pernah mendapat ujian ulang hunter sebelumnya. Di lapangan, Kanagi mengambil posisi start lari. Tubuhnya memang belum pulih penuh, tapi tekadnya tidak goyah. Tes pertama adalah sprint 100 meter. Murid yang tadi menabraknya kembali melontarkan ejekan dan menyebutnya pecundang. Namun saat tes dimulai, semua orang hanya bisa menatap dalam bisu ketika Kanagi menembus garis finish dalam 1,2 detik, memecahkan rekor lama 2,7 detik. Setelah itu giliran lari 3000 meter. Kanagi menuntaskannya hanya dalam 1 menit 17 detik, menghancurkan rekor sebelumnya tanpa ampun. Hal serupa terus terjadi di semua tes lain, push up, bench press, dan apapun yang diberikan kepadanya. Dia bukan sekadar memecahkan rekor, dia melipat gandakannya. Semua murid sampai tidak sanggup berkata-kata.
Kanagi sendiri sempat bertanya-tanya apakah para pendiri diam-diam sedang membantunya, tapi Hinoi memastikan bahwa semua itu murni kekuatan dirinya sendiri. Di saat yang sama, di ruang kepala sekolah, Midori sedang melihat berkas milik Kanagi. Sang kepala sekolah mengakui bahwa meski skor fisik baru Kanagi benar-benar mustahil, masalah utamanya selama ini selalu ada di sihir. Selama 3 tahun, seluruh penilaian menunjukkan bahwa level mananya 0 dan tidak terdeteksi. Itulah alasan kenapa dia selalu dianggap sebagai kasus tanpa harapan. Sekretaris Midori hanya menyeringai seolah mengisyaratkan bahwa keadaan sebentar lagi akan jadi sangat menarik. Di lapangan, Kanagi berdiri di depan tes terakhir pengukuran sihir. Profesor menjelaskan bahwa dia harus menyalurkan mana ke kipas besar di depannya dan membuatnya berputar selama 30 detik. Rekor yang ada saat itu adalah 4022 putaran. Saat Kanagi bersiap, semua kenangan gagal dalam tes yang sama selama bertahun-tahun langsung membanjiri pikirannya. Sebanyak apapun usaha yang pernah dia keluarkan dulu, kipas itu bahkan tidak pernah bergetar sedikit pun. Ketidakmampuannya merasakan mana selalu menjadi penghalang terbesar dalam hidupnya. Namun kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya dia bisa merasakan mana itu mengalir di dalam dirinya, berawal dari kaki kanannya, berputar melalui seluruh tubuh, lalu kembali lagi. Dia menyadari bahwa pernapasannya bisa mengatur sekaligus mempercepat aliran itu, lalu membuang energi tersebut melalui telapak tangan kanannya. Begitu profesor memberi aba-aba mulai, Kanagi melepaskan mana miliknya. Seketika kipas itu berputar dengan kecepatan luar biasa. Mesin penghitung kesulitan mencatat lonjakan angka yang naik terlalu cepat, sementara tekanan angin yang dihasilkan membuat orang-orang di sekitar bahkan susah melihat angkanya dengan jelas. Kecepatan itu terus meningkat jauh di luar dugaan siapapun, dan sebelum ada yang sempat bereaksi, mesinnya meledak. Kipas yang sudah terlepas sepenuhnya meluncur melintasi lapangan seperti bilah raksasa. Para murid langsung berteriak panik ketika benda itu melesat menuju gedung utama dan menghantam langsung ruang kepala sekolah dengan bunyi ledakan memekakkan telinga. Di dalam ruangan, kepala sekolah nyaris tidak sempat menghindar dari puing-puing yang datang dan langsung ambruk karena syok. Sekretaris Midori yang melihat semua itu benar-benar tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Midori sendiri tidak terguncang sedikit pun. Dia hanya tertawa kecil. Baginya, kemiripan kemampuan Kanagi dengan dirinya sendiri terlalu jelas. Menurut Midori, sebelum Kanagi hanya ada satu orang dalam sejarah yang pernah menghasilkan skor tak terukur, dan orang itu adalah dirinya sendiri. Profesor yang masih berusaha memahami kejadian tadi akhirnya mengumumkan bahwa Kanagi telah lulus ujian Hunter. Gelombang kegembiraan langsung menyebar di antara para murid. Mereka bersorak keras. Kanagi bukan hanya menghancurkan semua rekor, tapi juga melampaui semua dugaan. Sambil menatap kedua tangannya sendiri, Kanagi gemetar tak percaya. Selama bertahun-tahun dia hidup dengan keyakinan bahwa dirinya tak mampu memakai sihir. Ternyata kekuatan itu selama ini memang ada di dalam dirinya. Dari pinggir lapangan, Hanuki mengamati pemandangan itu dengan kepuasan tenang, seolah memang sudah memperkirakan hasil seperti ini. Sementara itu, Kanagi tahu segalanya telah berubah. Dengan menyerahkan tubuhnya kepada para pendiri, dia telah membuka potensi tidur yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Hinoi pun tidak bisa menahan tawanya sambil berkomentar dalam hati bahwa bocah di hadapannya ini jelas jauh dari kata biasa. Dengan lambang kehampaan sebagai penanda takdirnya, rasanya seperti dia memang sudah menunggu momen ini selama lebih dari seabad. Namun, sebelum pikiran itu berlanjut lebih jauh, sebuah kehadiran luar biasa turun ke hadapan mereka dan mengguncang udara di sekitar. Tekanannya begitu besar sampai Kanagi sesaat kehilangan kata-kata. Pikirannya berusaha memahami ledakan tekanan itu, tapi Hinoi langsung mengenalinya sebagai aura besar yang sempat dia rasakan pagi itu. Berdiri di hadapan mereka seolah muncul dari tekanan itu sendiri adalah Midori yang legendaris. Kanagi syok saat melihatnya karena pria itu adalah hunter terkuat yang ada di dunia.
Setelah mendarat, Midori langsung mengakui pencapaian Kanagi dalam ujian Hunter dan memberinya pengakuan. Namun Kanagi bahkan nyaris tidak bisa merespons dengan benar. Lalu Midori memberinya tantangan baru, sebuah tes tambahan. Midori ingin Kanagi mendaratkan satu serangan padanya pada Hunter terkuat di dunia. Mendengar itu, Kanagi membeku sesaat. Midori, pria berusia 23 tahun yang sudah mendapat gelar Hunter penuh sejak umur 9 tahun, kini berdiri di hadapannya. Prestasinya adalah legenda yang tidak pernah tertandingi dalam sejarah. Dia pernah membakar ribuan iblis menjadi abu hanya dalam sekejap. Kekuatannya begitu mutlak sampai Hunter lain pun tidak berani berdiri melawannya. 10 tahun lalu dia seorang diri memusnahkan wabah pandemonium dan 5 tahun lalu dia juga menundukkan bencana di Kyushu. Dia adalah singularitas yang hidup. Saat Midori menjelaskan tantangannya, Kanagi tetap sulit percaya. Di dalam dirinya, Hinoi justru sangat bersemangat dan mendesak Kanagi agar segera menyerahkan tubuhnya padanya. Midori lalu memaparkan syarat permainan itu dengan sederhana. Kanagi punya waktu 1 menit untuk menyerangnya. Berhasil atau gagal tidak akan ada konsekuensi apapun. Midori sendiri hanya akan menyerang sekali setiap 10 detik agar tantangan itu tetap adil. Tidak ada alasan untuk ragu, Kanagi boleh memakai kemampuan apapun, memakai senjata apapun. Sementara Midori akan menahan diri untuk tidak menggunakan kemampuan miliknya sendiri. Untuk membuktikan keseriusannya, Midori memanggil persenjataan dalam jumlah sangat besar dan membiarkan Kanagi memilih apapun yang dia mau. Melihat begitu banyak senjata legendaris muncul dalam sekejap hanya membuat situasi itu terasa makin tidak nyata. Pikiran Kanagi kacau. Dia akhirnya sadar bahwa dia benar-benar akan bertarung 1 lawan 1 melawan Midori yang terkenal itu. Dengan masih setengah ragu, dia memastikan apakah dirinya memang benar-benar bebas memakai senjata apa saja. Sebagai jawaban, Midori dengan santai mengambil sebuah katana. Pegangannya ringan tapi mantap. Lalu dengan mudah dia memotong katana itu menjadi 2 bagian seolah benda itu cuman ranting rapuh. Tanpa nada sombong sedikit pun, dia menjelaskan bahwa tubuhnya telah melampaui ketajaman bilah apapun. Kanagi bahkan belum sempat mencerna pertunjukan itu saat Hinoi mulai kehilangan kesabaran. Kemarahan membara dalam suaranya saat dia menuntut kendali. Baginya, ucapan Midori barusan tidak bisa dibiarkan. Kanagi bisa merasakan energi Hinoi melonjak, auranya membesar seperti siap melepaskan kekuatan sepenuhnya. Saat itulah dia menyadari bahwa kekuatan Midori mungkin sebanding dengan para pendiri sendiri. Di hadapan level seperti itu, dia sebenarnya tidak punya peluang menang. Tapi begitu kenyataan itu dia pahami, dia juga tahu tidak ada lagi waktu untuk ragu. Sementara itu, semua murid sudah berkumpul untuk menonton pertarungan. Tanpa peringatan, Midori langsung memulai hitungan mundur. Dengan sedikit senyum di bibir, dia menandai dimulainya tes. Kanagi menggenggam pedang lalu menyerbu Midori bertekad menyerang. Hinoi mempertanyakan apakah dia sungguh berniat bertarung sendirian karena menurutnya itu tidak adil. Namun Kanagi mengabaikannya dan terus maju. Meski tahu usahanya mungkin sia-sia, dia percaya bahwa untuk menjadi legenda, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan meminjam milik para pendiri. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Midori, tapi Midori menghindar dengan gerakan sekecil mungkin. Bahkan saat Kanagi terus menyerang tanpa henti, Midori masih sempat memainkan ponselnya sambil santai menanyakan media sosial apa yang biasa dipakai Kanagi, lalu berkomentar bahwa insiden ini pasti akan direkam dan viral. Para murid menonton dengan tidak percaya, ternganga melihat Midori menghindari semua serangan tanpa benar-benar menganggap pertarungan itu serius. Meski Kanagi terus menggempur, salah satu murid mulai melihat sesuatu yang aneh dari gerakannya. Saat mereka memperhatikan lebih dekat, Kanagi mengangkat pedangnya berpura-pura akan menebas vertikal, lalu seketika mengganti arah menjadi sabetan horizontal yang membidik kaki dan tenggorokan Midori sekaligus. Eksekusinya sempurna
dan Kanagi sendiri kagum melihat tubuhnya bergerak senatural itu. Saat dia sadar dirinya belum kelelahan sama sekali, dia mulai bertanya-tanya apakah ini efek dari membiarkan kekuatan para pendiri meresap ke dalam dirinya. Pikirannya mendadak terpotong ketika Midori meletakkan satu jari di kepala Kanagi, bersiap menjentiknya sambil santai mengingatkan bahwa 10 detik sudah berlalu. Kanagi nyaris lolos, tapi tenaga yang dilepas Midori tetap menghancurkan lapangan. Begitu melihat kehancuran itu, Kanagi sadar bahwa kalau serangan tadi mengenainya, kepalanya pasti sudah hilang. Midori malah memandang tangannya sendiri dengan heran karena dia tidak merasakan niat membunuh dari Kanagi dan bertanya-tanya apakah dia salah mengukur kekuatannya sendiri. Rasa panik langsung mencengkeram Kanagi. Dia sadar kalau keadaan terus seperti ini, dia bakal mati. Dengan putus asa, dia mencoba mengingat sensasi dirinya yang lebih kuat. Saat dia fokus, aura dahsyat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan membuat Midori ikut terkejut. Kanagi langsung menyerang lagi, kali ini dengan kecepatan yang meningkat drastis. Para murid menatap penuh takjub dan berteriak bahwa kamera bahkan tidak bisa mengikuti gerakan mereka. Midori memperhatikan perubahan kehadiran Kanagi dan bertanya-tanya apakah ada syarat khusus untuk mengaktifkan kekuatan itu atau Kanagi memang sengaja merahasiakannya. Begitu sadar bahwa 10 detik lagi telah berlalu, Midori memutuskan untuk menyerang Kanagi dengan lebih ringan kali ini. Dia menunduk dan kembali bersiap menjentik, tapi alih-alih menjentik, dia justru memukul dada Kanagi dan melemparkannya keras ke dinding. Kanagi memuntahkan darah, tapi justru menganggap pengalaman itu luar biasa. Dia benar-benar sedang bertarung melawan Awaken terkuat di dunia. Dia juga sadar kalau tubuhnya masih seperti kemarin, dia pasti sudah mati karena pukulan itu. Kesadaran itu malah membuatnya tersenyum karena artinya dia memang semakin kuat. Meski begitu, dia tetap memahami bahwa kemampuan dirinya sekarang masih belum cukup untuk lolos dari tes Midori. Dengan tekad bulat, dia memilih terus maju secara paksa dan kembali menyerbu Midori. Namun tiba-tiba, Midori sudah muncul di sampingnya dengan kecepatan tak masuk akal, membuat Kanagi berhenti mendadak. Dengan nada hampir minta maaf, Midori mengatakan bahwa dia sudah melihat cukup banyak. Lalu dia menyatakan bahwa 30 detik telah berlalu sebelum memukul tengkuk Kanagi dan membuat kesadarannya perlahan memudar. Saat Kanagi roboh, Midori menilai bahwa bocah itu memang jenius, hanya saja belum setingkat dengan rekan-rekannya. Pada akhirnya, Kanagi gagal mengeluarkan sepenuhnya kekuatan yang sempat dirasakan Madori. Dia pun menghubungi sekretarisnya dan mengatakan bahwa mereka harus kembali sambil mengungkapkan kekecewaannya pada hasil itu. Namun tepat setelah itu, Kanagi tiba-tiba menggenggam pedangnya lagi dan Midori langsung merasakan aura yang sangat kuat muncul dari belakangnya. Saat dia menoleh, tubuh Kanagi sudah memancarkan kekuatan. Hinoi kini berbicara melalui tubuh bocah itu, menjelaskan bahwa si bocah keras kepala itu sudah tertidur sehingga dirinya akhirnya bisa mengambil alih. Sambil melangkah maju, Hinoi mengusulkan agar pertarungan mereka diperpanjang sedikit lagi. Di sisi lain, roh Kanagi yang terpisah dari tubuhnya justru panik melihat Hanoki mengendalikan tubuhnya. Midori sendiri malah tersenyum karena dia mengenali kehadiran yang tadi sempat dia rasakan. Dia sempat bertanya-tanya apakah ini orang yang sepenuhnya berbeda atau cuma salah satu bentuk kemampuan saja. Namun, ada satu hal yang langsung dia pahami. Kanagi kini telah menjadi monster. Dalam kendali Hanoki, tubuh Kanagi langsung melancarkan serangan mendadak sambil memarahi Midori agar tidak melamun. Midori segera sadar bahwa gerakannya sudah berubah. Kecepatan dan kekuatannya naik ke level lain. Dalam sekejap, ujung pedang itu sudah nyaris sampai di wajah Midori, memaksanya menunduk tepat waktu untuk menghindar. Kanagi mengayun lagi dan membuat Midori meloncat mundur untuk menciptakan jarak. Dengan masih terkejut, Midori menyaksikan Kanagi segera menata pedangnya untuk serangan berikutnya.
Serangan berikutnya meleset dari Midori yang menunduk di detik terakhir dan malah menghantam gedung di belakangnya. Murid-murid di dalam gedung pun langsung panik sadar bahwa mereka ikut berada dalam bahaya. Midori menyadari bahwa tebasan Kanagi kini jadi sulit diprediksi. Meski begitu, dia masih bisa mengikuti alur geraknya. Gaya itu mengingatkannya pada ilmu pedang kuno, seperti aliran air yang tidak berhenti. Sambil mengangkat telapak tangan, Midori tertawa dan menyebut bahwa teknik seperti ini memang dibutuhkan untuk menaklukkan hunter rank S seperti dirinya. Setelah itu, dia mengangkat tangan lagi, berniat membuat Kanagi tertidur sekali lagi sambil mengingatkan bahwa baru 40 detik yang berlalu. Namun Kanagi mendadak melaju dengan kecepatan sangat tinggi, mengayunkan pedangnya dan menyatakan bahwa Midori tidak akan bisa menyentuhnya. Midori segera melompat mundur menghindar, lalu tertawa sambil mengakui betapa hebatnya kemampuan Kanagi. Murid-murid yang menyaksikan semua itu benar-benar tidak percaya karena untuk pertama kalinya Midori terlihat bermain bertahan. Kanagi kemudian meneriakkan bahwa Midori membosankan dan menuntut agar dia berhenti menahan diri. Dia memperingatkan bahwa jika Midori terus meremehkannya, maka dia akan menghajarnya. Tanpa ragu, Kanagi kembali meloncat menyerang, tapi Midori hanya tertawa dan menyetujui tantangan itu. Dengan satu tendangan cepat, Midori melontarkan batu ke arah tumpukan senjata di belakangnya. Seketika, semua senjata itu melayang di udara. Dia lalu melompat, membuat Kanagi lengah dan mengambil salah satu senjata yang melayang di atas mereka. Kanagi justru tampak antusias karena akhirnya Midori terlihat serius. Setelah itu, keduanya bertarung sengit di udara, saling benturkan kaki dengan kaki, membuat para murid yang melihatnya makin takjub. Mereka meraih setiap senjata yang ada dalam jangkauan lalu menghancurkannya berkeping-keping hanya dengan kekuatan benturan mereka. Di dalam tubuh Kanagi, para pendiri memperhatikan Hinoi mengeluarkan seluruh kemampuannya. Mereka terkesan karena Midori mampu mengimbangi semua itu. Seorang roh tua mengusulkan ikut masuk bertarung, tapi pendiri lain langsung memarahinya dan menyebutnya tidak tahu situasi. Penyihir agung yang sejak tadi diam mendadak menyadari sesuatu. Kanagi ternyata sedang mempelajari gerakan Hanoki, berusaha belajar langsung dari setiap langkah yang dipakai. Dia melihat Hinoi menggeser titik berat tubuhnya saat menerjang dari bawah, tapi pedang di tangannya kembali hancur. Hinoi pun jengkel karena kualitas senjata itu terlalu buruk. Di sisi lain, Midori justru merasa pertarungan itu menyenangkan. Tapi sebentar kemudian dia sadar bahwa tidak ada pedang tersisa, lalu bertanya-tanya apakah Kanagi akan beralih ke senjata api. Dengan senyum mengejek, Midori berteriak bahwa hanya tersisa 10 detik lagi dan menanyakan dengan nada menggoda apa yang akan dilakukan Hinoi sekarang. Hinoi melirik gedung di belakangnya lalu melompat ke sana. Dia langsung menuju murid yang tadi mendorong Kanagi lalu merebut pedang milik murid itu. Saat itulah Midori mendekat dengan cepat dan melayangkan tinjunya ke arah Haninoi. Benturan itu meledak keras di sisi bangunan. Untungnya Haninoi menghindar tepat waktu dan langsung muncul lagi di depan Midori. Keduanya kembali bentrok di udara, saling bertukar serangan. Midori berseru bahwa pertarungan itu seru dan mengajak untuk melanjutkannya lebih lama lagi. Sementara itu, para murid mulai sadar bahwa gedung tempat mereka berada sudah nyaris runtuh. Saat pertarungan mencapai atap, sekretaris Midori menonton semuanya dengan santai. Midori kemudian menaruh tangan di kipas besar, mencengkeramnya hingga permukaannya retak, lalu mencabut kipas itu dari bangunan dan membidikkannya ke arah Hanuki. Dengan lemparan kuat, dia melontarkan benda itu seperti senjata maut. Namun, dia dibuat kaget ketika Hinoi dengan gaya pedang satu tangan membelah kipas itu dengan teknik pedangnya. Kipas itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil dan Midori langsung bereaksi penuh semangat sambil memuji kemampuan Hinoi. Tapi Hinoi sama sekali tidak memberi jeda. Dia langsung melempar pedangnya ke arah Midori. Sayangnya, pedang itu hancur begitu menghantam.
Midori mengangkat tangannya mengarahkannya pada lawan, lalu dengan tenang menyatakan bahwa 60 detik sudah lewat sebelum menghantam Haninoi dengan telapak tangan dan mengirimnya jatuh keras. Haninoi memaki pelan, tapi sebelum sempat bereaksi, Kanagi tiba-tiba melompat ke punggungnya dan mendorongnya kembali ke arah para pendiri lain. Saat serangan Madori mendekat, Kanagi berhasil membelokkannya dengan gerakan halus dan sukses menghindari tebasan maut itu. Gerakan tak terduga itu membuat Hinoi maupun Midori sama-sama tertegun. Namun benturan dari momen itu membuat salah satu tangan Kanagi patah. Meski begitu, fokusnya tidak goyah. Dengan satu tangan yang masih bagus, dia melayangkan pukulan ke wajah Midori. Dari dalam benturan dua singularitas itu terasa seperti pertarungan tanpa akhir, bentrokan besar demi hasil yang tampaknya kecil, seperti duel catur dua pemain yang sama-sama hebat. Meski intens, Hinoi tahu semua itu sebenarnya hanya berlangsung sangat singkat. Dengan bangga diam-diam, dia menyadari bahwa Kanagi baru saja membuka jalan kemenangan yang benar-benar baru. Kanagi sendiri langsung syok ketika melihat Midori menghentikan tinjunya tepat pada waktunya. Rasa frustrasi mengisi dadanya karena dia sadar gagal mendaratkan serangan bersih. Namun di luar dugaan, Midori justru tersenyum lalu sengaja menarik tinju Kanagi mendekat ke wajahnya sebagai bentuk pengakuan atas usahanya. Tanpa ragu dia menyatakan bahwa Kanagi telah lulus. Dan sebelum keduanya sempat melakukan apapun lagi, mereka berdua sama-sama ambruk ke tanah. Murid-murid yang menyaksikan pertarungan itu saling berbisik dengan bingung, berusaha memahami apa yang barusan terjadi. Midori yang masih menopang tubuh Kanagi yang tidak sadarkan diri memanggil sekretarisnya Ren, lalu mengatakan bahwa mereka harus pergi. Ren segera datang ke sisinya dan menanyakan hasilnya. Midori menegaskan bahwa Kanagi telah lulus dan mengakui bahwa bocah itu sangat menarik. Namun dia juga mengakui bahwa tanpa sengaja dia telah mematahkan lengan Kanagi lalu meminta Ren untuk menyembuhkannya. Ren langsung menyetujui tanpa ragu. Para murid yang mendengar percakapan itu sulit mempercayai kenyataan bahwa Kanagi benar-benar berhasil. Namun perlahan kesadaran itu menancap, lalu sorakan pun meledak di seluruh area begitu mereka sadar bahwa Kanagi berhasil mendaratkan pukulan pada Midori. Suara riuh itu membangunkan Kanagi. Saat Ren sedang menyembuhkannya, dia mengingatkan Kanagi agar tidak bergerak. Kanagi menuruti peringatannya sambil berterima kasih dan Ren pun memberi selamat karena dia sudah lulus ujian. Masih tidak percaya, Kanagi duduk lalu spontan mempertanyakan apakah dirinya benar-benar berhasil mengenai Midori. Sebelum sempat mencerna semuanya, Midori mendadak muncul di sisinya, tampak terhibur oleh reaksi itu. Tanpa berlama-lama, Midori menegaskan bahwa lulus tetaplah lulus. Dia mengakui bahwa dirinya benar-benar menganggap pertarungan tadi serius. Midori kemudian memuji kemampuan Kanagi di tengah rentetan serangan yang dia lancarkan tadi. Dia menyanjung keahlian Kanagi karena mampu menghindari serangan terkuatnya dan menunjukkan gerakan yang sangat mengesankan. Dia bahkan menyuruh Kanagi merasa bangga atas pencapaian itu. Kanagi yang mulai mendapatkan kembali ketenangannya menerima pujian tersebut. Tanpa ragu dia langsung memikirkan langkah selanjutnya dan ingin tahu apa yang akan terjadi setelah dirinya dinyatakan lulus. Pertanyaan itu justru membuat Ren sesaat kebingungan. Saat Ren menoleh ke arah Midori, Midori sendiri juga tampak tidak punya jawaban pasti dan ikut mencari-cari penjelasan. Malam harinya, Kanagi sudah berada di rumah membantu ibunya membereskan sesuatu sementara sang ibu memasak di dapur. Dengan santai, ibunya menanyakan ada berapa tamu yang akan datang. Kanagi sendiri tidak yakin, jadi dia hanya menebak satu orang. Ibunya lalu teringat kejadian hari itu dan mengatakan bahwa semuanya benar-benar luar biasa.
Bukan cuma karena Kanagi berhasil lulus ujian Hunter, tapi juga karena dia sampai menarik perhatian Midori. Ibunya mengatakan bahwa dia memang selalu percaya pada kemampuan anaknya, karena menurutnya Kanagi selalu bisa mencapai apapun hanya dengan terus berusaha keras. Kanagi mendengarkan semua itu dengan tenang sambil menghargai kata-kata ibunya. Namun sesaat kemudian ekspresi ibunya berubah. Dia mulai khawatir dengan orang seterkenal itu yang akan datang ke rumah mereka. Bahkan sempat bercanda bahwa orang-orang mungkin akan mengira rumah itu seperti kandang anjing. Kanagi yang sudah kelelahan langsung menepis kekhawatiran itu. Dia bersikeras bahwa Midori bukan tipe orang yang akan menilai dari hal-hal seperti itu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya dan membantu sang ibu, akhirnya dia menjatuhkan tubuh ke atas kasur. Tapi pikirannya masih terus tertahan pada semua kejadian hari itu. Matanya tertuju pada kartu yang diberikan Midori dan perasaan ragu langsung muncul lagi. Dia bertanya-tanya kenapa Midori tidak memikirkan semuanya dengan lebih matang. Pikirannya kembali ke medan pertarungan tadi siang mengingat saat Ren menjatuhkan Midori dan memelintir kakinya. Dia masih sangat ingat teriakan kesakitan Midori ketika Ren menghadangnya. Pada saat itu Midori sempat mengingatkan Kanagi pada sesuatu yang katanya pernah dia ucapkan sebelumnya, seolah Kanagi sudah menyetujui untuk menjadi salah satu rekan mereka jika mereka menang. Kanagi yang kebingungan langsung menyangkal pernah berkata seperti itu. Ren yang makin kesal justru memperkuat cengkeramannya pada kaki Midori. Midori lalu menjelaskan bahwa ada terlalu banyak orang yang melihat, jadi dia menyarankan agar Kanagi datang ke rumahnya malam itu untuk membicarakan semuanya dengan benar. Dia berjanji akan menjelaskan pilihan-pilihan yang tersedia dan memperlihatkan siapa musuh mereka yang sebenarnya. Kanagi pun mulai bertanya-tanya siapa musuh yang dimaksud itu. Yang dia tahu, para pendiri sudah menghancurkan menara dan para hunter di zaman sekarang seharusnya cuma bertugas menghabisi monster yang lolos dari retakan dimensi. Dia sempat menduga mungkin ada alasan lain di balik semua itu, tapi tak lama kemudian dirinya tertidur. Tiba-tiba teriakan Hinoi membangunkannya dengan kasar. Saat membuka mata, dia melihat Hinoi dan para pendiri lain berkumpul di kamarnya. Dengan bingung dia menanyakan kenapa mereka ada di situ dan apa yang sedang terjadi. Tapi Hinoi cuma menjawab bahwa mereka baru saja berdiskusi dan pembahasannya telah selesai. Masih bingung, Kanagi refleks menutupi tubuhnya sendiri lalu dengan cemas menanyakan apakah mereka sudah memutuskan siapa yang akan mengambil alih tubuhnya. Sebelum Hinoi sempat menjawab, bel rumah tiba-tiba berbunyi. Kanagi meminta maaf, lalu menduga itu pasti Midori dan mengatakan bahwa mereka bisa melanjutkan pembicaraan nanti. Dia pun berjalan ke arah pintu. Malam sudah gelap dan entah kenapa ada rasa tidak enak di dadanya. Begitu sampai, dia langsung tersentak. Ibunya tergeletak di lantai, kepanikan langsung menghantam dirinya. Dia memanggil ibunya dan buru-buru mendekat, tapi langkahnya terhenti ketika dia menyadari ada seseorang sedang duduk di dapur. Orang asing itu santai memakan makanan buatan ibunya, bahkan memuji rasanya seolah tidak peduli sama sekali pada kekacauan besar di sekelilingnya. Dengan nada mengejek, pria itu menyuruh Kanagi mendisiplinkan ibunya. Dia bahkan mengatakan bahwa kalau Kanagi ingin memberi kesan baik pada tamu, maka mereka butuh makanan dengan kualitas yang lebih bagus. Kanagi langsung menuntut identitas pria itu dan menanyakan apa yang telah dilakukan pada ibunya. Pria itu sama sekali tidak gentar. Dia malah membentak Kanagi agar menjaga nada bicaranya, lalu memperkenalkan diri sebagai Hitani Goru, seorang hunter rank S dan rekan Midori. Setelah itu, Hitani memerintahkan Kanagi untuk membawa barang-barangnya karena mereka akan pindah ke markas mereka. Kemarahan Kanagi langsung mendidih. Tanpa berpikir dua kali, dia langsung melayangkan pukulan ke arah Hitani. Namun, Hitani dengan mudah menghindarinya dan tiba-tiba muncul di belakang Kanagi, lalu bertanya apakah Kanagi sedang menantangnya. Kanagi tidak menjawab apapun. Di kepalanya terlintas kata-kata ibunya.
Ibunya pernah berjanji akan membesarkannya seorang diri dengan penuh kebanggaan setelah ayahnya meninggal. Dia juga teringat sepatu usang yang masih terus dipakai ibunya, selalu sambil menyuruhnya membeli sepatu baru untuk dirinya sendiri. Dia juga teringat ucapan selamat ibunya tadi dan janji untuk memasakkan tonkatsu kesukaannya malam itu. Dengan tekad baru, Kanagi menatap Hitani tajam lalu kembali menuntut jawaban tentang apa yang telah dia lakukan pada ibunya. Menyaksikan semua ini, Hinoi menyadari bahwa Hitani adalah hunter rank S dari era sebelumnya. Hinoi langsung merasa kesal pada pria itu yang menurutnya cuma tiruan murahan Midori, lalu memutuskan bahwa sudah waktunya bertindak. Para pendiri yang sudah melihat bagaimana Kanagi melawan Midori kini mulai mengerti bagaimana mereka harus memperlakukannya mulai sekarang. Hitani yang malah terhibur hanya mengejek ekspresi marah Kanagi dan menyebutnya cukup lucu. Dia mengangkat tangan untuk menampar Kanagi, tapi Kanagi justru berdiri diam tanpa goyah sedikit pun. Saat tamparan itu mendekat, Kanagi dengan mudah menangkap pergelangan tangannya lalu memutarnya begitu saja. Salah satu pendiri tua sampai tertegun. Dia mengenali teknik itu dari pertempuran lama melawan monster pada masa lalu. Detik berikutnya, tubuh Hitani dilempar keluar jendela dan menghantam tembok halaman belakang. Namun sebelum benar-benar jatuh ke tanah, Hitani sudah mendarat dengan kedua kakinya. Dia kembali berdiri lalu berjalan masuk lagi sambil berusaha memahami apa yang barusan terjadi. Dia bahkan sempat bertanya-tanya apakah yang tadi dipakai Kanagi adalah Aikido. Dia teringat pertarungan Kanagi melawan Midori pada siang hari. Dia memang sudah melihat aura Kanagi yang besar dan ilmu pedangnya yang aneh, tapi ada kekuatan lain yang terasa sangat janggal. Hitani mengakui bahwa Kanagi lebih tangguh dari yang dia kira. Namun kesabaran Kanagi sudah habis. Dia kembali memaksa Hitani menjawab apa yang telah dia lakukan pada ibunya yang masih berada di dalam rumah sambil menggeliat kesakitan saat racun menyebar di tubuhnya. Hitani hanya tertawa. Dengan nada mengejek, dia menunjukkan bahwa Kanagi sama sekali belum mengerti situasi. Lalu dengan seringai puas, akhirnya dia mengungkapkan kebenarannya. Karena ibunya menghalangi jalan, maka dia membuat wanita itu tertidur dengan racun. Dia bahkan menambahkan bahwa kalau wanita itu beruntung, mungkin efek sampingnya hanya ringan. Kanagi tetap menahan dirinya dan berkata bahwa dia tidak mengerti. Hal itu justru membuat Hitani memandangnya dengan bingung. Kanagi lalu menanyakan kenapa mereka harus menyakiti keluarga orang yang mungkin akan menjadi rekan mereka. Hitani langsung menertawakan kata rekan itu. Dalam sekejap dia muncul di belakang Kanagi siap menyerang. Kanagi nyaris berhasil menghindar, tapi serangan tanpa henti terus menghujaninya. Di tengah serangan itu, Hitani menegaskan bahwa Kanagi tidak akan pernah menjadi rekan mereka. Dia hanyalah boneka yang akan mengikuti perintah mereka. Hitani mengejeknya, mengatakan bahwa setelah orang-orang yang dia cintai dijadikan sandera, Kanagi tidak akan punya pilihan lain selain menyerah. Dia menyebut Kanagi terlalu naif. Sebelum Kanagi sempat bereaksi, Hitani menginjak kakinya lalu menyayat tubuhnya sambil mengejek bahwa perkiraannya tadi memang benar. Kanagi segera mundur dan merasakan sensasi terbakar di pipinya. Saat tangannya menyentuh bagian itu, dia sadar racunnya sudah mulai menyebar. Hitani menyeringai sambil mengangkat jemarinya yang kini dilapisi jarum tajam beracun. Dia mengejek bahwa racunnya sudah masuk ke tubuh Kanagi. Setelah itu, dia menjelaskan bahwa dirinya bisa menghasilkan puluhan jenis racun dari tubuhnya sendiri. Sebuah kemampuan yang dia sebut racun serangga bayangan penglihatan mematikan. Hitani lalu mengeluh bahwa misi ini sebenarnya sangat merepotkan. Menurutnya, kalau dia mau, dia bisa saja melepaskan gas beracun mematikan ke radius 5 km. Namun melakukannya di tengah kota jelas bukan pilihan. Setelah itu, dia menyatakan bahwa racun tersebut akan membunuh Kanagi dalam 1 menit kecuali Kanagi setuju bergabung dengan organisasi mereka. Jika Kanagi setuju, dia akan diberi penawar. Jika tidak, dia akan mati. Di benaknya sendiri, Hitani tahu racun itu adalah hukuman mati mutlak bagi manusia biasa.
Kanagi menatap tangannya sendiri lalu memanggil Valentine Dewi Pengobatan dan bertanya apakah dia ada di dalam dirinya. Para pendiri serentak menoleh pada Valentine yang tampak sama bingung dan terkejutnya. Kanagi meminta maaf karena memanggilnya mendadak lalu bertanya apakah dia bisa mengajarinya cara menetralisir racun itu. Valentine yang gugup akhirnya menyetujui. Hitani yang semakin jengkel kembali melempar serangan racun dan membentak, mempertanyakan omong kosong apa yang sedang diracaukan Kanagi. Kanagi dengan cepat menghindar lalu menjelaskan bahwa gerakan Aikido yang dia pakai tadi berasal dari Kudua, Dewa Tangan. Pendiri tua di dalam dirinya langsung terkejut karena itu berarti Kanagi mampu meniru gerakannya hanya dari sekali melihat. Setelah itu, Kanagi memanggil Hinoi, sang pembantai 10.000 prajurit, Shimmer, Kalkus, sang tombak biru kehancuran, dan Marget, sang busur surgawi. Dia mengatakan bahwa dirinya telah mempelajari dan menghafal semuanya dari catatan sejarah. Kanagi lalu mengatakan pada Hitani bahwa para pendiri yang dulu dia kagumi kini semuanya ada di dalam dirinya. Mendengar itu, Hitani langsung benar-benar kebingungan, tapi alih-alih takut, dia justru murka. Dia berteriak bahwa dia akan menunjukkan rasa sakit yang sesungguhnya. Setelah itu, Hitani menyerbu dengan jarum-jarumnya yang siap menusuk. Kanagi melompat menghindar tepat waktu. Serangan Hitani menghantam pohon di dekat sana dan membuatnya langsung layu lalu mati seketika. Hitani tidak berhenti. Dia melancarkan serangan berikutnya sambil berteriak bahwa kalau Kanagi berlutut dan memohon, mungkin dia akan memberinya penawar agar rasa sakitnya sedikit berkurang. Dia memperingatkan bahwa begitu rasa sakit itu menelan dirinya, Kanagi tidak akan pernah kembali normal. Pikirannya akan tenggelam ke dalam kegilaan. Namun, Kanagi tidak menjawab apapun. Dia hanya menunggu dengan diam saat tangan Hitani terus mendekat. Tepat ketika Hitani nyaris mengenainya, Kanagi meluncur ke samping. Dia menempelkan telapak tangan ke dada Hitani lalu mengaktifkan tinju Senwatch. Hitani langsung memuntahkan darah akibat serangan itu, membuat Wantak di dalam dirinya ikut terkejut. Daya dorong pukulan itu melempar Hitani sampai menabrak tiang lampu. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Kanagi langsung menyusul dengan tendangan kaki cahaya milik Erson. Serangan itu menerbangkan Hitani sangat jauh. Erson yang berada di dalam dirinya sampai tertegun melihat kekuatannya sendiri. Namun Hitani tetap berhasil bangkit dan pulih dengan cepat. Dalam sekejap dia kembali muncul di hadapan Kanagi dan menyerang lagi dengan kedua tangan. Kanagi berhasil lolos dari serangan Hitani sambil menghancurkan beberapa jarumnya. Setelah itu dia menggunakan serangan tajam bit koral dan menghantam perut Hitani. Kanagi lalu menebas dengan teknik Rowan Cakar Naga. Rowan di dalam dirinya ikut terkejut melihat itu. Hitani sempat menangkap Kanagi, tapi Kanagi langsung mengaktifkan Flipper Leg dan justru melempar tubuh lawannya berputar di udara. Saat tubuh Hitani melayang, dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menurut Hitani, racun seharusnya sudah mengacaukan penilaian Kanagi dan merusak sistem sarafnya sejak tadi. Tapi Kanagi justru masih bergerak dengan kuat tanpa menunjukkan kerusakan berarti. Setelah itu, Kanagi menggunakan kebenaran Megas Meltacentius lalu meledakkannya ke arah Hitani. Ledakan energi besar pun mengguncang sekitar dan membuat semua orang terkejut. Hinoi segera menoleh pada para pendiri lain dan menanyakan apakah mereka melihat itu. Dia menjelaskan bahwa tepat setelah mengalahkan Hitani, Kanagi mulai meniru semua gerakan mereka, baik teknik fisik maupun sihir. Hinoi menambahkan bahwa dia tidak peduli apakah kekuatan Kanagi berasal dari lambang kehampaan. Bagi dirinya, Kanagi tetap sangat menarik. Para pendiri lain pun setuju. Hinoi lalu mengusulkan agar mereka melatih Kanagi. Hinoi yakin bahwa jika itu dilakukan, Kanagi akan tumbuh menjadi awaken terkuat. Sementara itu, di tempat lain, sosok-sosok berjubah sedang berlari dan melompat dari atap ke atap. Salah satu dari mereka berteriak agar semua orang bergegas.
Dia mengungkapkan bahwa Guild Nemo juga sedang memburu Kanagi, jadi mereka harus bergerak cepat dan menangkapnya lebih dulu. Namun tiba-tiba Midori muncul tepat di belakangnya dan menanyakan apakah memang ada sebanyak itu. Pria itu langsung terkejut, tapi Midori dengan tenang mengatakan bahwa kalau jumlah mereka 15 orang, maka pria itu pasti yang terakhir. Midori lalu mengarahkan satu jari ke dekat dahi pria tersebut, membalik kepalanya lalu menghantamkannya keras ke atap bangunan. Setelah itu dia menghubungi Ren melalui panggilan gagaknya dan Ren langsung menjawab bahwa dia sudah tiba. Ren memastikan bahwa tidak ada awakened lain di sekitar sana, tapi kalimat berikutnya benar-benar mengejutkan Midori. Menurut Ren, sudah ada orang lain yang lebih dulu datang ke sana. Midori memilih diam dan menunggu penjelasan selanjutnya. Ren lalu menjelaskan bahwa penyusup itu adalah Hitani, hunter rank S yang terkenal dengan racunnya. Dia datang untuk mencari Kanagi, tapi justru dikalahkan habis-habisan. Pandangan Midori langsung mengarah ke atap tempat Hitani tergeletak dengan mulut sedikit terbuka. Pemandangan itu membuat Midori bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah terjadi. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Kanagi. Midori langsung merapatkan kedua tangannya dengan senyum lebar sambil memuji Kanagi. Dia benar-benar kagum dan mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak menyangka Kanagi mampu menjatuhkan Hitani. Tanpa ragu, dia langsung menanyakan apakah Kanagi terkena racun. Kanagi menggaruk pipinya lalu memberi jawaban kecil yang agak canggung bahwa dirinya dan ibunya baik-baik saja. Hinoi yang tidak terlalu terkesan hanya menyilangkan tangan. Dia mengingatkan Kanagi bahwa dirinya tidak mungkin selamat sampai pagi tanpa bantuan Valentine. Begitu namanya disebut, Valentine langsung mengerang kelelahan. Namun Hinoi segera mengakui kecepatan kerjanya karena menyelesaikan semuanya hanya dalam 5 detik jelas bukan hal mudah. Valentine cuma mengangkat bahu dan menggumam bahwa semua itu sebenarnya tidak sulit karena pencipta racunnya ada tepat di depan mata. Mereka hanya perlu mengambil beberapa sampel darah dan menemukan penawarnya. Kanagi masih berusaha memproses semuanya, tapi akhirnya dia melontarkan pertanyaan yang terus mengganggunya. Apakah Hitani tadi berbohong saat mengaku sebagai rekan Midori? Midori langsung mengangguk dan menegaskan bahwa itu memang bohong. Dia menambahkan bahwa banyak sekali orang memakai namanya demi kepentingan mereka sendiri. Setelah urusan itu selesai, Midori menoleh pada Ren dan menanyakan apakah pekerjaannya sudah selesai. Tepat setelah itu Ren muncul di sisinya dan mengangguk. Dia mengatakan bahwa seluruh kerusakan sudah diperbaiki. Mata Kanagi langsung melebar tak percaya. Dia menoleh ke rumahnya dan benar saja jendela serta tembok halaman belakang sudah kembali sempurna seperti semula. Lalu dengan senyum cerah Midori mengajak mereka masuk untuk membahas masa depan Kanagi. Kanagi hanya bisa berdiri diam merasakan campuran antusiasme dan kegelisahan yang membasahi dadanya. Keesokan harinya sebuah mobil sudah menunggu Kanagi dan ibunya mengantarnya sampai ke gerbang. Ibunya mengingatkan apakah ada barang yang tertinggal, tapi Kanagi berkata bahwa semuanya sudah aman dan ibunya terlalu khawatir. Sang ibu sendiri tampak sulit percaya bahwa anak yang dibesarkannya kini akan pergi bersama Midori. Midori sebelumnya sudah berjanji pada ibu Kanagi bahwa dia akan menjaga anak itu dan membentuknya menjadi hunter hebat. Mendengar itu Kanagi sebenarnya sangat bersemangat, tapi ibunya masih tetap cemas. Sambil menyembunyikan rasa khawatirnya, ibunya memberikan bekal makan siang pada Kanagi dan menyuruhnya makan karena dia tadi melewatkan sarapan, padahal sebenarnya Kanagi tidak terlalu membutuhkannya. Kanagi menerima bekal itu tanpa membantah. Setelah itu, ibunya langsung menanyakan pada Midori apakah anaknya akan berada dalam bahaya. Midori menjawab iya tanpa ragu. Sang ibu lalu mengungkapkan bahwa Kanagi selama ini selalu berjuang keras sampai titik ini, jadi mempercayakan anaknya pada Midori adalah hal yang sangat besar baginya. Meski begitu, sebagai seorang ibu, dia tetap tidak bisa menghentikan rasa gelisahnya. Midori dengan penuh keyakinan berjanji akan melatih Kanagi sampai tidak ada lagi kelemahan yang tersisa. Mendengar itu, ibunya akhirnya rela menyerahkan Kanagi padanya.
Begitu mereka masuk ke mobil, Ren yang mengemudi menoleh ke arah Midori. Ren menanyakan apakah Midori benar-benar tidak apa-apa menjanjikan hal sebesar itu pada Ibu Kanagi. Apalagi mereka sendiri belum tahu apa yang akan terjadi nantinya. Midori tampak sedikit khawatir sesaat. Dia melihat ke kaca spion dan menyadari Ibu Kanagi masih memberikan nasihat-nasihat terakhir dari luar. Wanita itu mengingatkan cara mencuci baju dengan benar dan melarang anaknya tidur telanjang karena takut masuk angin. Kepedulian sederhana itu membuat sorot mata Midori berubah penuh tekad. Dalam hati, dia berjanji akan melakukan yang terbaik. Sementara itu, Kanagi menahan emosinya dan mengucapkan perpisahan terakhir. Tepat saat dia hendak masuk ke mobil, ibunya kembali mengingatkannya untuk pulang saat tahun baru. Begitu mobil akhirnya melaju, Midori menanyakan apakah Kanagi baik-baik saja. Kanagi mengakui bahwa dia benar-benar harus menahan emosinya sekuat mungkin. Midori bersandar di kursinya lalu menyuruh Kanagi melakukan apapun yang dia mau, entah itu makan atau beristirahat. Saat melihat sekeliling, Kanagi menyadari kotak bekal buatan ibunya terletak rapi di sampingnya. Dia membukanya, sementara kata-kata ibunya masih terus terngiang di kepalanya. Begitu tutupnya terbuka, matanya langsung tertuju pada pesan keberuntungan kecil yang ditata hati-hati di atas tonkatsu. Gestur sederhana itu menghantam dadanya begitu keras, membangkitkan emosi yang tidak dia duga. Dia terdiam sejenak sambil memikirkan semua perhatian dan pengorbanan ibunya selama ini. Rasa syukur yang tenang perlahan memenuhi dadanya saat dia mulai makan, meski makanan itu terasa bercampur dengan perih air mata yang tidak keluar. Ren dan Midori yang duduk di dekatnya saling bertukar pandang tapi tetap diam dan membiarkan Kanagi melewati momen itu dengan caranya sendiri. Saat perjalanan berlanjut dan mereka akhirnya sampai di tujuan, Kanagi dibuat syok. Dia menatap bangunan markas anti profesi yang menjulang dengan sangat megah. Midori menyambutnya sambil menjelaskan bahwa hanya sedikit awaken terpilih yang diizinkan masuk ke tempat itu. Bobot dari kenyataan itu langsung menimpa Kanagi. Selama beberapa saat dia benar-benar kewalahan saat menyadari dirinya sedang melangkah ke sesuatu yang sangat besar. Di salah satu ruangan, seorang pria berdiri di dekat jendela sambil menatap kedatangan mereka dengan sorot tenang namun tajam. Dia lalu menoleh ke orang lain di dalam ruangan itu dan memastikan bahwa anggota baru telah tiba. Seorang gadis dengan ekspresi yang sulit dibaca mempertanyakan apakah semua ini benar-benar dilakukan hanya karena pendatang baru itu. Seorang pria muda menimpali bahwa cukup langka bagi mereka mendapatkan rekan baru. Namun seorang pria lain yang berdiri di samping justru tampak skeptis. Menurutnya mereka harus memastikan lebih dulu apakah pendatang baru itu benar-benar layak bergabung dengan anti profesi. Sementara itu di luar markas, Kanagi sesaat benar-benar terpaku dan masih kesulitan memahami sekelilingnya. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan di kepalanya. Apa sebenarnya unit anti profesi itu dan apakah organisasi itu ada hubungannya dengan Guild Ichihara? Menyadari kegelisahannya, Ren mengakui bahwa semua ini memang belum jelas dan meminta maaf karena belum menjelaskannya sejak awal. Dia menjelaskan bahwa dia juga tidak bisa mengatakan semuanya pada Ibu Kanagi karena perkara itu termasuk rahasia tingkat tertinggi negara. Kalimat itu menghantam Kanagi lebih keras dari dugaan. Saat mereka berjalan menuju bangunan, Midori menyarankan agar barang-barang Kanagi dibawa dulu ke asrama. Ren menawarkan bantuan, tapi Kanagi menolaknya dan berkata bahwa dia bisa mengurusnya sendiri. Tepat saat dia hendak bergerak, sebuah suara tiba-tiba memotong udara dan menyuruh mereka menunggu. Gangguan tak terduga itu membuat Kanagi terkejut. Dia mendongak dan melihat pria muda yang tadi ada di ruangan berdiri di atas mereka. Tanpa membuang waktu, pria itu menyatakan bahwa dirinya lah yang akan menjelaskan semuanya. Di detik yang sama, dia langsung melesat turun dengan tendangan kuat yang mengarah lurus ke Kanagi. Kanagi refleks mengangkat kedua tangannya
kekuatannya untuk menahan, tapi kekuatannya tetap menghancurkan tanah di bawah kakinya. Getaran hebat merambat ke seluruh tubuhnya, namun dia tetap berdiri dan menahan benturan itu. Pria itu tampak terkesan, dia mengakui ketangguhan Kanagi dan bahkan memberi pujian yang jarang dia keluarkan. Tertarik, Kanagi sempat berhenti sejenak lalu bertanya siapa dirinya. Tanpa ragu, pria itu mundur selangkah dan mendarat ringan di tanah. Setelah itu, dia memperkenalkan diri dengan bangga sebagai Hanata Hikotaru, anggota unit anti profesi sekaligus rekan mereka. Pengakuan itu membuat Kanagi terkejut, tapi dia tidak diberi banyak waktu untuk mencerna semuanya. Hanata memang ditugaskan menjelaskan semuanya dan suka atau tidak kebenaran akan segera dipaparkan. Sementara itu, Midori terlihat sama sekali tidak terganggu. Dia malah santai meminta Ren menyiapkan teh. Ren mengangguk lalu menuangkan secangkir untuknya sementara dua orang itu tetap bertarung. Midori mengamati mereka dengan tenang dan sorot mata yang stabil. Dia sempat bertanya kenapa mereka berkelahi padahal nantinya akan menjadi rekan. Hanata yang sama sekali tidak terusik menjelaskan bahwa pertarungan itu punya dua tujuan sekaligus memperkenalkan Kanagi pada unit anti profesi dan menguji kemampuannya. Penjelasan itu tertinggal di kepala Kanagi membuatnya tetap bingung tes macam apa yang sebenarnya sedang dijalani. Tanpa peringatan, Hanata kembali bergerak dengan presisi tinggi dan meluncurkan tendangan lain. Kanagi langsung bereaksi menahan tendangan itu dengan kedua lengannya dan tetap bertahan tanpa roboh. Bahkan di tengah pertarungan seperti itu, Hanata tetap mulai menjelaskan asal-usul unit anti profesi. Kanagi mendengarkannya, tapi dia sendiri agak ragu. Sulit baginya percaya bahwa Hanata benar-benar akan menjelaskan semuanya dengan lengkap sambil terus bertarung. Di tengah pertukaran serangan, Hanata sempat berhenti sesaat untuk menanyakan nama Kanagi sebelum melanjutkan. Tanpa ragu, Kanagi memperkenalkan diri sebagai Kanagi Manato. Midori yang masih santai menyeruput tehnya sempat memikirkan bagaimana Kanagi terus-menerus diuji, mulai dari akademi, lalu olehnya, lalu oleh Hunter rank S, dan sekarang menghadapi tantangan lain lagi. Dia menoleh pada Ren dan bertanya-tanya apakah hidup Kanagi memang akan selalu dipenuhi ujian seperti ini. Ren yang tetap tenang hanya menjawab bahwa itu memang tidak bisa dihindari. Bagaimanapun juga, Kanagi direkrut secara pribadi. Sementara itu, Hanata terus melontarkan tendangan tanpa henti, tapi Kanagi tetap menahannya dengan kedua tangan. Daya tahannya tidak goyah sedikit pun. Di satu titik, Hanata tiba-tiba menanyakan apa peran seorang hunter. Kanagi langsung menjawab bahwa tugas hunter adalah membasmi monster yang keluar dari retakan dimensi. Hanata memberi acungan jempol sebagai tanda bahwa jawabannya benar. Setelah itu, dia membandingkan peran hunter dengan pengendali hama, analogi yang sederhana tapi terasa menusuk. Tiba-tiba, Hanata merendahkan tubuhnya ke tanah lalu mengganti topik dengan pertanyaan baru. Dia menanyakan bahaya lain apa yang ada di luar retakan dimensi. Pertanyaan itu membuat Kanagi lengah. Dia ragu sejenak lalu meminta Hanata memperjelas maksud dari bahaya lain itu. Ekspresi Hanata sedikit menggelap saat menjelaskan bahwa dunia menghadapi ancaman yang jauh lebih buruk daripada sekadar retakan dimensi. Dia menyebut berbagai kejadian mengerikan, kastel 10.000 iblis pandemonium yang terjadi 10 tahun lalu dan wabah besar Kyushu 5 tahun lalu. Kanagi langsung mengenali nama-nama itu sebagai bencana besar, retakan dimensi, musibah yang meninggalkan luka mendalam. Namun sebelum sempat memberi tanggapan, Hanata tiba-tiba menerjang lagi. Secara naluriah, Kanagi mengangkat tangan dan berhasil menahan serangan itu. Meski begitu, kekuatan benturannya tetap membuat tubuhnya terseret ke belakang. Hanata memuji ketangguhan Kanagi dan mengatakan bahwa dia benar mengingat rincian publik tentang bencana-bencana tersebut. Hanata lalu menambahkan bahwa Kanagi akan memahami lebih banyak setelah mulai menjalani latihan di markas itu. Tepat saat Kanagi berhasil menstabilkan diri dan napasnya tetap terukur, dia hampir tidak punya waktu bereaksi. Hanata mendadak muncul di atasnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Kanagi bahkan tidak sempat berpikir.
Kaki Hanata sudah meluncur turun dalam tendangan kapak yang menghancurkan. Kanagi nyaris berhasil melemparkan tubuhnya ke samping dan menghindar tepat waktu saat kaki Hanata menghantam tanah. Pohon di dekat sana yang justru menerima serangan itu langsung terbelah bersih menjadi dua. Serangan itu begitu kuat sampai membuat Kanagi terpaku sesaat. Hanata kemudian berdiri tegak dan nadanya berubah lebih serius saat dia terus menjelaskan. Menurutnya, peristiwa seperti Menara Kejahatan 300 tahun lalu bukan sekadar bencana. Itu adalah invasi penuh, serangan langsung dari dimensi lain. Kanagi kesulitan mempercayai apa yang didengarnya, berusaha mencerna betapa berat makna kalimat itu. Ini bukan cuma sejarah. Semua itu sedang berlangsung sekarang juga. Hanata melangkah mendekat dengan ekspresi serius. Dia mengakui bahwa dirinya tidak mengerti kenapa Awaken zaman sekarang tampak lebih lemah daripada orang-orang dari era Menara. Tidak ada cukup banyak orang yang mampu menandingi kekuatan para pendiri awal dan itu sangat mengganggunya. Terjebak di antara rasa penasaran dan kekhawatiran, Kanagi akhirnya mengajukan pertanyaan yang sejak tadi dia tahan. Apa yang harus mereka lakukan? Jawaban Hanata tegas, itulah alasan unit anti profesi dibentuk. Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang mampu meramalkan ancaman dan memprediksi bencana besar tidak pernah menyebarkan pengetahuan itu ke publik. Mereka hanya memberitahu kalangan elit orang-orang yang benar-benar mampu menangani ancaman semacam itu. Dan kalangan elit yang dimaksud itu, kata Hanata, adalah anggota unit anti profesi. Midori dan Ren tidak bisa menahan senyum bangga saat mendengarnya. Disitulah Kanagi sadar bahwa tujuan organisasi ini memang menghentikan ramalan-ramalan bencana itu menjadi kenyataan. Hanata lalu memberitahu bahwa mulai hari ini Kanagi resmi menjadi bagian dari kelompok mereka. Hanata menyambutnya dengan mengatakan bahwa Kanagi adalah orang pertama yang mampu menahan tendangannya secara beruntun. Setelah itu, Hanata mengulurkan tangan sebagai tanda penerimaan dan Kanagi membalas jabatannya. Midori dan Ren bertepuk tangan. Tak lama kemudian, Hanata memanggil para Awaken lain yang diam-diam tadi muncul di atas bangunan. Hanata menanyakan apa sebenarnya yang mereka lakukan di sana, tapi orang-orang itu cuma menatap balik lalu menghilang begitu saja, sesuatu yang benar-benar membuat Kanagi terkejut. Midori berkomentar bahwa cara mereka menghilang mirip penjahat, tapi Hanata hanya menggeleng. Menurutnya, mereka cuma ingin melihat sendiri bagaimana hasil akhirnya. Hanata lalu meminta Midori menyerahkan urusan itu padanya dan Midori memang langsung pergi. Setelah itu, Hanata membantu Kanagi membawa barang-barangnya dan menawarkan diri untuk mengantarnya ke kamar asrama. Kanagi pun mengucapkan terima kasih. Malam itu, saat mulai menata diri di tempat barunya, Kanagi terus memikirkan arti organisasi tersebut. Semuanya berpusat pada penanganan ramalan di dunia mereka. Dia mulai bertanya-tanya apakah para pendiri juga pernah menghadapi krisis yang serupa pada era Menara dan apakah kini dirinya sedang berjuang melawan sesuatu yang memang sudah diramalkan sebelumnya. Pikiran itu membuatnya gelisah, tapi tiba-tiba sebuah suara memotong kecemasannya dan mengatakan bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah berlatih. Dengan terkejut dia menoleh dan melihat Hinoi serta para pendiri lain berdiri di sana. Kanagi segera meminta maaf karena belum sempat berbicara dengan mereka lebih cepat. Namun Hinoi justru mengatakan bahwa dia tak perlu khawatir. Mereka sudah membuat keputusan. Sebagai para pendiri, mereka memutuskan akan melatih Kanagi agar menjadi Awaken terkuat sama seperti Midori. Dengan bantuan mereka, Kanagi bisa tumbuh menjadi Awaken terkuat yang pernah ada murid pilihan mereka sendiri. Kanagi sangat terkejut dan bertanya apakah mereka benar-benar menginginkannya sebagai murid. Hinoi mengangguk dan menegaskan bahwa itu benar, tapi lalu menggoda bahwa keputusan itu bisa memicu semacam pertarungan bebas di antara mereka.
Kanagi yang cemas langsung memohon agar mereka tidak bertarung gara-gara dirinya. Hinoi menjelaskan bahwa memang begitulah awalnya. Namun setelah mengamati Kanagi lebih dekat, para pendiri justru berubah pikiran. Daripada cuma memakai tubuhnya demi keuntungan mereka sendiri, mereka malah merasa jauh lebih tertarik untuk melatihnya. Hinoi kemudian menjelaskan bahwa saat Kanagi mengalahkan pengguna racun tadi, sebenarnya dia telah meniru semua teknik mereka. Memang belum sempurna, tapi dasar-dasarnya langsung tertangkap dengan sangat cepat. Hinoi bertanya apakah Kanagi paham betapa besarnya hal itu. Kemungkinan besar semua itu berkaitan dengan lambang kehampaan, tapi yang benar-benar membuat Kanagi istimewa adalah kecepatan belajarnya. Hinoi menjelaskan bahwa kemampuan itu justru lebih kuat daripada bakat alami milik para pendiri sendiri. Saat Hinoi berbicara, mata Kanagi mulai dipenuhi air. Dia teringat wajah-wajah kecewa dari para pelatihnya dulu, orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak tampak punya bakat apapun. Sampai sekarang tidak pernah ada orang yang benar-benar menaruh harapan padanya. Semua ini terasa seperti mimpi, terutama setelah selama ini dia selalu diperlakukan seperti sampah dan terus dibuli gara-gara gagal ujian Hunter sebanyak 3 kali. Dia teringat tawa teman-teman sekelasnya, suara-suara yang mengejek dan menyuruhnya menyerah saja. Namanya sering terlupakan, hilang begitu saja di tengah keramaian karena tak ada yang benar-benar peduli untuk mengingatnya. Tak seorang pun pernah percaya pada masa depannya dan dia sudah terlalu terbiasa diabaikan. Tapi sekarang, dua sosok paling ternama, Midori dan Hinoi, justru benar-benar mengakuinya. Dia sendiri hampir tidak bisa mempercayainya. Semua itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia pantas menerima kebahagiaan mendadak seperti ini. Selama ini dia hanya mengagumi mereka dari jauh, tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka benar-benar akan menaruh kepercayaan padanya. Hinoi menyadari reaksinya lalu mendekat dengan senyum yang menenangkan dan meletakkan tangan di bahunya. Dia menyuruh Kanagi agar tidak membiarkan emosinya menguasai diri. Pada saat itu juga terungkap bahwa jiwa asli mereka benar-benar berada di dalam dirinya, terutama saat dia tertidur. Keberadaan itu memungkinkan Kanagi mengakses ruang yang tidak dibatasi waktu maupun dimensi. Dengan kenyataan itu, mereka kemudian menjabarkan jadwal latihan berat yang harus dijalani Kanagi. Setiap sore dia akan berlatih dengan unit anti profesi dan setiap malam di dalam mimpinya pelajaran akan berlanjut lagi. Tidur tenang kini tinggal masa lalu, tapi Kanagi sudah menyiapkan diri untuk tantangan tersebut. Dia langsung menerima bimbingan mereka, bertekad mengikuti apapun yang mereka ajarkan. Malam berlalu dan pagi pun datang. Di kamar mandi, Hanata sedang membasuh wajah saat melihat Kanagi masuk. Mereka sempat saling menyapa, tapi kondisi Kanagi jelas terlihat lelah. Dia benar-benar kehabisan tenaga dan mengakui bahwa dirinya belum terbiasa dengan jadwal latihan yang sekeras itu. Hanata langsung paham karena dia sendiri dulu juga kesulitan beradaptasi saat pertama kali tinggal di asrama. Namun, lalu ada sesuatu yang tak terduga menarik perhatiannya, sebuah aura kuat yang memancar dari Kanagi. Rasa penasaran Hanata langsung bangkit. Tanpa banyak pikir, dia mendadak melepaskan tendangan cepat. Namun dengan gerakan yang nyaris tanpa usaha, Kanagi hanya menundukkan kepala, meludahkan air di mulutnya, lalu terus berjalan pergi.